Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Roji Ahmad. Oke, kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman ada informasi yang terbaru mengenai tentang pendaftaran P3K tahun 2021. Honorer terguncang pertanyaan oleh Pak Tahjau. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, sebaiknya teman-teman untuk subscribe channel ini agar saya bersemangat untuk membuat video mengenai tentang P3K. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, jelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K di tahun 2021, sebagian besar honorer yang berusia di atas 35 tahun itu takut tidak lulus tes. Pasalnya, bila tidak lulus tes P3K, otomatis masa kerja mereka tinggal 2 tahun lagi, yakni hingga 2023. Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri Nasional Rizky Safari Rahmat mengungkapkan, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sahjo Kumolo saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI pada 8 April 2021 lalu membuat seluruh honorer terguncang. Secara tegas, Menteri Sahjo mengatakan bagi honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K akan diserahkan ke Pemda dan digaji sesuai UMR. Sayangnya, Menpan RB menetapkan waktu pengabdian honorer hanya sampai 2023. Kami paham apa yang disampaikan Menpan RB itu sesuai amanah PP Manajemen P3K. Dengan diserahkan ke Pemda, kata dia, selanjutnya nasib honorer tergantung daerah. Pemda diberikan kewenangan apakah memberhentikan atau tetap mempekerjakan honorer. Kondisi tersebut makin membuat honorer takut, lantaran sudah ada beberapa daerah yang mulai memberhentikan guru honorer dengan alasan bermacam-macam. Rizky mengungkapkan yang dilakukan oleh FGHBSN saat ini mendorong guru-guru honorer untuk belajar maksimal menghadapi tes P3K 2021 meski disibukkan dengan proses belajar mengajar. Harapan kami waktu pelaksanaan tes P3K tidak diundur, ucapnya. Rizky juga berharap pemerintah tidak hanya membuka rekrumen P3K. Guru PNS juga dibutuhkan karena ada banyak guru honorer yang berusaha di bawah 35 tahun. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan penerimaan CPNS maupun P3K setiap tahun terlaksana sesuai kebutuhan guru dan memperhitungkan guru CPNS yang akan pensiun. Ini agar terjadi keseimbangan supply and demand sehingga tidak terjadi kekosongan guru ASN setiap tahunnya. Ini yang harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian bagi Anda yang berminat untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K, jangan lewatkan informasi ini. Pemerintah mengumumkan pendaftaran untuk seleksi CPNS dan P3K akan dibuka pada Mei sampai Juni 2021. Sebanyak 56 kementerian dan lembaga, 34 pemerintah provinsi, serta 504 pemerintah kabupaten dan kota akan mengadakan seleksi CPNS dan P3K. Pemerintah membutuhkan sebanyak 1.275.387 CPNS dan P3K pada tahun 2021 ini untuk pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data Kementerian Pan-RB per 7 April 2021, jumlah penetapan formasi dari 56 kementerian dan lembaga sebanyak 69.684. Jumlah tersebut terdiri dari 61.129 formasi kementerian dan lembaga,
serta 8.555 penetapan informasi melalui sekolah kedinasan. Untuk pendaftaran CPNS guru P3K dan P3K non-guru akan diumumkan pada kesempatan terpisah. Seleksi dilakukan dengan menggunakan komputer assisted test atau yang disingkat dengan CAT yang dikoordinasi oleh BKN, sedangkan untuk guru P3K akan menggunakan UNBK milik Kemendikbud. Menteri Pan-RB Cahjo Kumolo mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada seseorang atau kelompok yang menjanjikan kelulusan dari seleksi CPNS dan P3K. Proses seleksi CASN terbuka dan sistemnya tidak ada peluang untuk KKN. Ikuti website Kementerian Pan-RB dan BKN untuk informasi terbarunya. Ujarnya, dalam program Kemen Pan-RB New Update yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Dikutip Senin 12 April 2021. Sementara penetapan formasi daerah yang sudah ditetapkan per 7 April ada 652.803 formasi. Sebanyak 34 pemerintah provinsi menyediakan 139.443 formasi yang terdiri dari 128.656 guru, kemudian 10.787 non-guru, sedangkan 504 pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan 513.360 formasi yang terdiri dari 418.370 guru serta 94.990 formasi non-guru. Untuk total rencana penetapan guru melalui jalur P3K di daerah sebanyak 547.026 formasi, baik di tingkat Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot.